Shalom, perkenalkan nama saya Friska Novianti, Nirim 10 2019 6905 dari kelas D PAK. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, menandai kasih dan berkat-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Dan nyata pada saat ini, kami boleh membaca dan merenungkan sebagian akan firman-Mu, ya Bapa. Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kiranya firman-Mu ini tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan secara khusus boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Bapa. Ya Bapa, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 147 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaan yang tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbang-Mu dan memberkati anak-anak-Mu di antara-Mu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerah-Mu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintah-Nya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Ya saudara-saudara, tema perenungan kita pada saat ini yaitu menyambut kemurahan Tuhan yang memulihkan. Menyambut kemurahan Tuhan yang memulihkan. Saudara-saudara, jika kita menghitung berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak akan mampu menghitung berkat-berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dikarenakan begitu banyak berkat Tuhan yang Dia berikan ke dalam hidup kita. Misalnya berkat pertumbuhan umur, berkat kesehatan yang masih Dia berikan, dan kita masih ada sampai saat ini karena Dia masih memberikan kita nafas kehidupan
dan itu adalah anugerah terbesar yang kita rasakan. Itu membuktikan bagaimana luar biasanya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang walaupun mungkin dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami, tetapi yakin dan percaya kasih Tuhan tetap kita rasakan dalam kehidupan kita. Seperti itulah yang dirasakan oleh penulis Mazmur dalam pembacaan kita saat ini. Mazmur 147 ini merupakan nyanyian syukur umat Israel kepada Tuhan atas segala karyanya dalam kehidupan umatnya di masa lalu. Berdasarkan sejarahnya, Mazmur 147 ini ditulis sesudah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel, terutama ketika Raja Kores dari Persia mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota Yerusalem dan Bait Allah yang telah hancur. Itulah sebabnya pemazmur dalam perikop ini sangat bergembira. Ia mengajak seluruh umat untuk menaikkan nyanyian mazmur dan puji-pujian kepada Tuhan, sambil mereka menuturkan kembali kisah yang indah yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Khususnya, bagaimana kekuasaan Tuhan yang penuh kemurahan mengubah kesulitan, tekanan, dan penderitaan di pembuangan Babel menjadi kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera pada saat mereka kembali. Saudara-saudara, dalam Mazmur ini ada 2 perikop penting. Yang pertama yaitu pada ayat 1, 7, dan 12. Pada bagian ini pemazmur mengajak umat untuk bermazmur dan memuji Tuhan. Ajakan ini didasari oleh pengakuan dan keyakinan pemazmur bahwa Allah adalah penguasa dan penyelamat umatnya yang terus bertindak atau berkarya dalam sejarah kehidupan umatnya. Karena itu, umat dipanggil untuk memuji Allah atas kasih-Nya yang luar biasa. Bagian kedua yaitu alasan-alasan untuk memuji Tuhan yang terdapat pada ayat 2-6, 8-11, dan ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Alasan yang paling mendasar sehingga pemazmur mengajak umat untuk bermazmur, bernyanyi, dan memegahkan Tuhan adalah karena Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Dalam ayat-ayat ini ada beberapa aspek dari kehidupan umat yang dipulihkan Tuhan, yaitu Tuhan memulihkan penderitaan batin umatnya. Yang kedua yaitu Tuhan memulihkan kehidupan jasmania umatnya dengan memberi jaminan dan kesejahteraan hidup. Yang ketiga yaitu Tuhan memulihkan kehidupan rohani umat melalui firman-Nya. Ia memberikan perintah sebagai petunjuk. Yang keempat yaitu Tuhan memulihkan kehidupan rohani umat melalui firman-Nya. Ia memberikan perintah-Nya sebagai petunjuk.
Itu adalah berkat-berkat pemulihan yang dialami bangsa Israel. Saudara-saudara, sehingga berdasarkan Mazmur ini, ada 4 hal pokok yang akan menjadi pelajaran dan perenungan bagi kita semua untuk kita bawa dalam kehidupan kita dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama, seperti pemazmur, kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, kepada Tuhan, dan motivasi untuk selalu bersyukur kepada Tuhan hanya akan lahir dari hasil perenungan iman kita untuk jujur mengakui bahwa segala hal yang terjadi yang kita miliki di dalam kehidupan kita semuanya adalah pemberian Tuhan. Baik itu apa yang kita anggap baik, tapi belum tentu itu tidak baik bagi Tuhan. Misalnya, seorang yang kehilangan pekerjaan, pasti dalam hati kita menganggap ini tidak baik. Tetapi sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa pasti ada pemberian Tuhan yang lebih baik bagi kita. Kemudian yang kedua, bagaimanapun keadaan kita, baik dalam suka maupun duka, Tuhan tetap setia di dalam pemeliharaannya bagi hidup kita. Dan yang ketiga, Ia menjamin dan memulihkan kehidupan kita secara utuh dan sempurna. Ia juga tetap setia memelihara kita dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Jaminan dan pemulihan itu kita harus yakini akan terus mewarnai perjalanan hidup kita ke depan sepanjang tahun 2022 ini, bahkan sepanjang masa. Tuhan akan tetap memulihkan perasaan kita dikala kita sedih, resah, sakit, dan galau. Ia juga selalu memulihkan tubuh kita yang lemah dan rapuh, sehingga kita selalu diberi kekuatan dan semangat yang baru untuk bekerja dan berkarya bagi Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa duka cita akan diganti menjadi sukacita. Karena itu, mari menyambut karya pemulihan Tuhan dalam hidup kita dengan terus membarui komitmen kita untuk hidup setia dan taat pada kehendak Tuhan sebagaimana di dalam firman-Nya, dan untuk mengetahui bagaimana kehendak Tuhan dalam firman-Nya adalah dengan membaca dan merenungkan Alkitab sebagai firman Tuhan. Amin. Untuk mensyukuri firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini, kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan sekali lagi ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, menandai kasih dan penyertaan-Mu yang masih senantiasa boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Nyata kami telah membaca dan merenungkan sebagian akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini yang telah mengajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun dan mengajarkan kami bahwa di balik pergumulan yang kami alami, Engkau telah menyediakan sesuatu hal yang indah. Kiranya firman-Mu ini ya Bapa dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam melangsungkan setiap aktivitas-aktivitas kami dan kehidupan kami selanjutnya. Engkau yang Maha Tahu akan segalanya ya Bapa. Oleh karena itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.